Oke, kita lanjutkan tujuan nikah. Litaskunu ilaiha wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Diciptakan kamu pasangan. Kenapa? Karena tak bisa hidup sendiri. Suruh berpasangan supaya apa? Jangan galau. Ini yang sebelah kanan galau, yang satu lagi galau, jangan diganggu. Kenapa begitu? Tak bisa manusia hidup sendiri. Tapi pasangannya ditetapkan Allah, laki-laki, perempuan, perempuan dan laki-laki. Tahu-tahu ada seorang yang dianggap sebagai public figure, tokoh masyarakat, salah satu yang pernah mendapat penghargaan sebagai pembawa acara terbaik, diwawancarai di televisi. Saya ketika mendengarnya, na'udzubillah, ini didengar oleh ratusan juta anak muda Indonesia. Apa kata dia? Kalau laki-laki berpasangan dengan perempuan itu biasa. Kalau perempuan berpasangan dengan laki-laki itu biasa. Tapi kalau laki-laki dapat pasangan laki-laki itu baru luar biasa. Kenapa dia sebut begitu? Dia hombreng, homo. Na'udzubillah. Zaman Nabi orang homo, man wajadtum, siapa yang kamu temui, yaf'alu fa'ala qaumi Lut, siapa yang melakukan perbuatan umat Nabi Lut, homo, faqtulul qatil, faqtulul fa'il wal maf'ul, bunuhlah pelakunya, subjeknya dan objeknya dua-dua. Tapi zaman sekarang justru dia berkembang pesat, bahkan dia punya persatuan, bahkan dia punya klub sendiri, bahkan dia punya ketuanya, sebut namanya Gaya Nusantara, kumpulan orang-orang gaya. Dalam Islam sudah ditetapkan pasangan hidup perempuan pasangan laki-laki, laki-laki pasangannya adalah perempuan. Tujuannya untuk apa? Litas kuno. Sebelumnya matanya liar, setelah menikah tenang, tunduk bawah. Sebelumnya hatinya, setelah menikah litas kuno. Kata tas kuno inilah makna sakinah, menanamkan ketenangan. Makanya kata Nabi, menikahlah kamu untuk apa? Fa innahu aghaddu lil basar. Nikah itu menjaga pandangan, wa ahsanu lil farji, menjaga kemaluan. Pak Ustadz, kawan saya sudah nikah matanya jelalatan juga. Bukan salah nikahnya, memang dia aja gatal. Oleh sebab itu jangan salahkan. Islam mengatakan suruh nikah untuk apa? Menenangkan, memberikan ketenangan batin. Krisis orang modern bukan krisis ekonomi, bukan krisis keuangan. Buktinya apa? Orang kaya banyak. Makin besar kota, metropolitan, gedung tinggi mencakar langit, ditawarkan rumah harga 2 miliar. Hari ini tawarkan, besok habis. Buktinya apa? Banyak orang sanggup. Indonesia yang katanya miskin susah, 2 juta waiting list orang mau berangkat haji. Kota Pekanbaru, store tahun 2012, berangkat 2021. Artinya apa? Walaupun ada yang susah, tapi yang mampu banyak. Lalu krisis kita apa? Krisis sakinah, ketenangan. Lalu untuk mendapatkan ketenangan itu dibuatkan rumah hiburan, karaoke di kota Pekanbaru, bak jamur di musim hujan. Apa yang diinginkan orang masuk karaoke? Ketenangan. Dianggapnya dengan nyanyi itu tenang. Waktu nyanyi tenang, habis nyanyi galau lagi. Untuk menghilanginya nyanyi lagi, galau lagi, nyanyi lagi. Maka dia tak menghilangkan ketenangan, dia hanya menghilangkan bau petai. Orang makan petai bau, bagaimana menghilangkannya? Makan jengkol. Dia tak menghilangkan, dia menghilangkan haus sesaat. Haus minum air garam, air laut, hilang haus tidak. Dia tetap membuat ketergantungan orang. Tak mempan nyanyi, dari mulai lagu pop, lagu rock, lagu macam-macam, tak juga mempan hilang. Akhirnya masuk ke dalam yang haram, khamar diminum. Khamar diminum, mabuk. Waktu mabuk tenang, waktu sadar datang lagi galau, mabuk lagi. Ketergantungan. Dulu orang kalau mau menenangkan anjing gila, ada anjing gila yang katanya rabies, dimasukkan pil air ke mulutnya, pil rohypnol, supaya dia tenang. Zaman sekarang pil itu dimakan orang untuk tenang. Bayangkan. Dulu kalau ada orang sakit, orang gila, disuntikkan dia morfin supaya dia tenang, fly. Zaman sekarang orang sehat menyuntikkan itu. Bayangkan. Untuk apa? Ketenangan. Padahal ketenangan itu diciptakan Allah dalam satu. Siapa? Diciptakan pasangan. Litaskunu ilaiha, supaya kamu merasa tenang kepada dia. Oleh sebab itu, kalau pasangan tak mendatangkan ketenangan, berarti salahnya bukan pada Al-Quran, tapi ada yang perlu diperbaiki. Keterbukaan, hubungan emosional, kedekatan. Itulah maka dalam Islam diajarkan baiti jannati, rumahku ada surgaku, ketenangan di dalam rumah. Allah ciptakan ketenangan itu.
Tapi jangan terjebak pada pasangan palsu. Pasangan palsu. Say no to pacaran. Banyak yang sanggup mengatakan say no to drug. Untuk tak mabuk bisa, mabuk tidak, tapi pacaran ya. Itulah mengapa dalam ayat itu disebut inna salata tanha 'anil fahsya. Fahsya itu tak baik, mungkar pun tak baik. Tapi mengapa yang tak baik itu dibagi dua? Satu fahsya, satu mungkar. Apa bedanya? Fahsya itu tak baik, tapi terkait dengan seks, berkaitan dengan seks. Sedangkan mungkar itu tak ada kait-mengait dengan seks. Apa maknanya? Memang orang itu bagi dua. Ada orangnya minum tua tidak, main gaple tidak, yang lain-lain tidak, tapi gatal. Ini fahsya. Sebaliknya pula ada yang bisa dia mengamankan yang satu nih, orangnya setia, tapi pelit, kikir, minum tua, mabuk, judi. Nah, ini jadi jenis kenakalan itu dua. Makanya jangan heran tertangkap orangnya baik, santun, wajahnya lembut, tapi melakukan pelecehan seksual, dia kena pada pasal fahsya. Fahsya, mungkarnya dia tak kena, tapi fahsyanya dia kena. Orang salat itu dua-dua terhindar, satu fahsya, satu mungkar. Kalau sudah salat tapi fahsya tak juga berhenti, berarti ada, kalau bahasa kampungnya, something wrong. Ada yang tak betul dengan keyakinannya, ada yang tak benar dengan ilmunya. Nah, jadi pasangan memang betul, tapi jangan terjebak pada pasangan palsu. Setiap laki-laki perempuan berjumpa, maka ada yang ketiganya itu syaitan. Nah, coba tengok gambar tu. Syaitan. Apakah betul syaitan itu bertanduk? Wallahu alam, saya belum pernah jumpa lagi. Maka harus berani setelah kajian ini, harus berani mengatakan apa yang mesti dikatakan. Yang pertama, say no. Yang kedua, buanglah pacar pada tempatnya. Tak ada waktu untuk pacaran. Itu pasangan palsu semua. Saya pulang dari tausiah, saya hidupkan radio, saya dengar kebetulan yang menyampaikan itu seorang perempuan, pakar psikologi, nilainya titelnya master. Kata dia di situ, ini tak ada kait-mengait dengan kajian agama. Kata dia, kesetiaan, kelembutan, janji-janji yang diobral orang saat pacaran, semuanya bohong, semuanya palsu. Kalau mau asli, maka dia mesti diajak kontrak. Apa itu? Kontrak yang pasti, yaitu pernikahan. Perempuan yang menghabiskan waktunya untuk ini, perempuan seperti buah timun, laki-laki seperti buah durian. Dalam posisi apapun timun tak pernah beruntung. Di atas luka, di bawah bonyok, di samping hancur, tak pernah untung. Oleh sebab itu, oh kalau begitu kami laki-laki untung Pak Ustaz. Di akhirat tetap mendapatkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi azab dunia, boleh jadi nanti anaknya pula diberlakukan orang tak baik. Oleh sebab itu mesti berani menghilangkan pasangan palsu.